Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda SSNPD, salah satu dosen tetap pada Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Perusahaan. Video ini saya buat sebagai bagian dari PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Di dalamnya, saya memaparkan praktik pengajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis dengan kode mata kuliah EMS 21465P. Berbobot 3 SKS yang saya ajarkan di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Saya juga mengampu mata kuliah Bahasa Inggris dengan kode mata kuliah USM 21105 dan Bahasa Inggris 2 dengan kode mata kuliah USM 18209P. Yang keduanya juga merupakan mata kuliah 3 SKS dan termasuk dalam mata kuliah umum atau MKU untuk mahasiswa lintas program studi. Untuk mendukung proses pengajaran, saya memanfaatkan portal Sistem Informasi Akademik Universitas Semarang sebagai pusat kendali akademik mulai dari penyusunan RPS, penilaian, hingga pelaporan hasil belajar. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah kepada mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk memberikan arah yang jelas, serta memastikan bahwa mahasiswa memahami target pembelajaran yang harus dicapai. Dalam video ini, saya menyertakan salah satu pengajaran di kelas Bahasa Inggris Bisnis yang saya ambil. Mata kuliah ini saya rancang dalam 16 pertemuan dengan pendekatan bertahap yang menekankan praktik langsung, kerja kelompok, dan peningkatan kepercayaan diri dalam berbicara di konteks bisnis. Capaian pembelajaran mencakup kemampuan membedakan bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris bisnis, menggunakan kosakata sederhana, menulis email dan dokumen bisnis, serta berkomunikasi lisan dalam konteks profesional, menyampaikan presentasi kelompok serta menjelaskan data bisnis dalam bentuk grafik atau tabel. Berikut adalah garis besar kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Pertemuan 1. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diperkenalkan dengan tujuan mata kuliah, sistem penilaian, dan etika akademik. Pertemuan kedua, mahasiswa diajak memahami perbedaan antara bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris bisnis. Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan frasa-frasa kunci di lingkungan kerja. Pertemuan ketiga, mahasiswa mulai membentuk kelompok kecil dan dikenalkan pada konsep sederhana tentang bisnis dan jenis-jenis usaha. Mereka melakukan brainstorming ide bisnis ringan seperti kafe, laundry, atau toko ponsel. Setiap kelompok kemudian menyerahkan nama ide bisnis mereka dalam bahasa Inggris. Pertemuan keempat. Fokus pertemuan ini adalah mahasiswa dikenalkan pada struktur dasar penulisan bisnis, termasuk susunan umum pesan profesional yang berlaku di lingkungan kerja. Materi mencakup pengenalan bentuk memorandum dan praktik menulis email bisnis sederhana menggunakan format yang tepat dan bahasa yang sopan. Pertemuan 5. Mahasiswa dikenalkan pada struktur email sederhana, alamat, subjek, salam, isi, dan penutup. Tugasnya adalah menulis email pengantar kepada dosen serta mengirimkan deskripsi ide bisnis kelompok mereka melalui email. Pertemuan ke-6. Mahasiswa mempelajari kosakata umum tentang produk, layanan, kualitas, dan juga harga. Mereka diminta menulis 3-5 kalimat untuk mendeskripsikan produk mereka dan bermain describe and guess bersama kelompok lain. Pertemuan 7. Mahasiswa mulai menyusun poster proposal bisnis menggunakan template bergambar dan format isian sederhana. Saya
berkeliling membantu tiap kelompok menyusun isi dan struktur proposal mereka. Pertemuan 8, midterm presentations atau ujian tengah semester. Setiap kelompok mempresentasikan proposal mereka dalam bentuk poster atau PowerPoint sederhana. Fokus diberikan pada kejelasan, kerjasama tim, dan keberanian berbicara. Penilaian dilakukan dengan sistem bintang atau emoji untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Pertemuan 9. Mahasiswa berlatih menjadi penjual dan pelanggan menggunakan ekspresi seperti "How can I help you?" dan "This is our best product." Kegiatan dilakukan dalam bentuk role play untuk melatih respons alami dalam situasi bisnis. Pertemuan 10. Materi berfokus pada cara menulis deskripsi produk singkat yang menarik dan informatif. Setiap kelompok menulis satu paragraf dan mempresentasikannya secara lisan sebagai latihan membangun kepercayaan diri. Pertemuan 11. Mahasiswa diajak mempresentasikan perusahaan fiktif mereka dengan format sederhana, nama, lokasi, produk, dan keunggulan. Pertemuan 12. Mahasiswa diberi tips presentasi yang baik. Bahasa tubuh, intonasi, penggunaan slide, dan cara tidak menghafal teks. Mereka melakukan latihan presentasi dengan umpan balik langsung dari teman-teman sekelas. Pertemuan 13, 14, 15, Final Presentation Practice. 3 pertemuan ini difokuskan untuk melakukan Company Presentation Practice di depan kelas. Setiap kelompok menyampaikan presentasi mereka dengan menambahkan unsur visual seperti logo atau slogan. Saya mendampingi proses revisi konten dan penguatan keterampilan berbicara. Untuk penilaian, dilakukan berdasarkan rubrik sederhana yang mencakup kejelasan ide, kerjasama tim, penguasaan kosakata, dan usaha yang ditunjukkan. Kelas juga memberikan apresiasi berupa bintang dan tepuk tangan. Pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir, saya menyelenggarakan ujian akhir semester. Kegiatan ini ditutup dengan sesi umpan balik terbuka dan semangat untuk terus belajar bahasa Inggris di luar kelas. Dalam proses belajar, saya menggunakan pendekatan aktif, antara lain diskusi kelompok, simulasi peran, project-based learning, dan model flipped classroom. Bahan ajar seperti slide PowerPoint presentations, worksheet, handout, dan video, saya unggah melalui platform e-learning untuk mendukung pembelajaran mandiri. Mahasiswa yang mengalami kesulitan saya dampingi secara khusus agar tetap bisa berkembang bersama kelas. Saya percaya bahwa setiap mahasiswa perlu ruang aman untuk belajar dan mencoba. Selain mengajar mahasiswa lokal, saya juga berpengalaman mengajar mahasiswa asing di berbagai negara dalam program BIPA di Tiongkok, Madagaskar, dan Kamboja. Saya aktif di International Office USM dan menjadi mentor di Lembaga Bahasa Universitas Semarang, di mana saya mengajar berbagai kursus seperti Conversation Class, TOEFL Preparations, dan English for Business. Berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Okay, good morning everyone. Okay, thank you for coming as usual. Before we start the class, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Okay, so how are you today, guys? So, kita mulai saja materinya. Yang pertama adalah, the things that you have to know is the
dari penulisan ya dalam bahasa Inggris. Seperti yang kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya, setelah menjelaskan beberapa terms atau beberapa istilah yang muncul dalam bahasa Inggris business. Nah, dalam hal ini kita akan melanjutkan ke dalam materi memorandum atau memo yang merupakan salah satu dari jenis ya tipe atau jenis writing in business. Nah, saya akan langsung masuk di objektif atau tujuannya. Oke. Nah, pertanyaan dasarnya adalah why? Ya, kenapa? Why do I need this writing? Kenapa saya perlu menulis surat ini? Nah, kira-kira menurut kalian kenapa? Kok dalam dunia bisnis kalian perlu menulis surat? Ada yang tahu? Agar? Betul, agar bisa menyampaikan informasi kepada orang lain. Alright, jadi pertanyaan dasarnya adalah kenapa saya perlu menulis surat ini kepada orang lain? Gitu, karena orang lain perlu tahu mengenai hal itu. Kemudian pada part berikutnya, setelah kalian mengetahui kenapa saya perlu menulis surat ini, berikutnya adalah kenapa? Ya, kenapa dalam surat tersebut ya berisi informasi. Jadi informasi apa yang perlu kalian berikan kepada orang lain mengenai sesuatu hal. Itu adalah tujuan dari kalian menulis surat dalam dunia bisnis. Oke? So, next. Seberapa luaskah? Jadi pertanyaan berikutnya. Seberapa luaskah jangkauan dari ya penulisan ya dalam dunia bisnis? Seperti yang kalian ketahui dalam referensi yang sudah kalian baca sebelumnya, yang kita gunakan pada pertemuan kali ini, yang pertama skopnya adalah sangat luas sekali. Kalau kalian bisa lihat akan saya zoom in ke sana, ya. Contoh-contoh dari surat tersebut adalah satu misalnya formal reports atau laporan formal. Yang pertama. Berikutnya adalah memorandum. Ya, memorandum. Berikutnya penulisan dalam bisnis bisa berupa proposals, bisa proposal event atau proposal kegiatan. Jadi itu semua bisa menulis dalam dunia bisnis. Oke. Berikutnya adalah misalnya mengenai korespondensi atau surat menyurat antar lembaga. Ya, ini juga salah satu contoh dalam dunia bisnis. Oke, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah semua jenis surat tadi, mulai dari formal reports, memorandum, proposals, ada lagi di sini correspondence letter, ya semua itu mengalami pola yang hampir sama. Bisa kalian lihat di layar. Polanya hampir sama. 1 sampai 9. Oke? Ya, ada yang bisa bantu baca? Marcel? Ya, silakan bantu baca. Nomor 1 adalah letterhead. Alright? Number 2? Date. Number 3? Yes, inside address atau alamat berikut. Number 4? Salutation. Yes, salutations. Number 5? Oke, very good, Marcel. Oke, jadi itu part awalnya sampai ke tengah-tengah, ya polanya sama. Dari formal reports, kemudian memorandum, proposal, ya semua surat hampir sama. Baru sampai nomor 5, next. Can you help me? Ya, number 6. Yes, complimentary clause. Number 7. Yes, signature atau tanda tangan. Next, number 8. Yes, statement and title. Next, number 9. Enclosure. Nah, pola itu ada di hampir semua surat dalam dunia bisnis. See, polanya hampir sama. Ya, ya, oke. Next, we can go to the next things. Ya, cara menulisnya tuh gimana sih?
how is the writing process happen? Okay, let's go to the next slide. And this is writing process. There are several writing process that you have to know when you're writing these letters. Ada 7. Yang pertama adalah, can you see that? Okay. Free. Okay. Number 1, free. Free writing. Free writing berarti free. So, writing is artinya sebelum menulis. Ada yang sebelum menulis? Ya pasti. Ya, menemukan ide. Kira-kira mau menulis surat apa? Ya kan? Harus tahu tujuan menulis suratnya. Next, number 2. Data gathering. Contohnya, data gathering itu seperti apa misalnya? Yes. Data gathering itu berarti mencari infonya. Berarti misalkan kita mau tulis surat undangan, kita cari tahu dulu undangannya kepada siapa, untuk apa, di mana, gitu kan? Oke, ya itu stepnya. Next step, is organizing. Mau dibuat menjadi surat apa? Apakah ini proposal, surat undangan kah, memorandum kah? Ya, surat apa? That is step number 3. Next step is for drafting. Drafting artinya membuat draft. Yes. General draft. Ya. Asal kita dulu. Alright. So next, number 5 is revising. Ya. Oke. Kebiasaan apa biasanya kalian melakukan apabila menulis secara cepat? Yes, correct. Okay. Typo. Alright. So you can check typo, but check it again, right? Setelah dicek lagi ternyata. Okay. That is why, after the drafting, we need to revise, right? Okay. Next, editing, and the last thing is proofreading. Pertanyaan saya, karena dulu, pernah apa tidak kalian misalkan tulis surat sudah diketik, cek typonya selesai ya, terus kemudian sudah kamu print, tinggal maju tanda tangan, ada satu huruf yang salah, ada yang pernah? Nah, kira-kira kenapa? Itulah perlunya atau pentingnya ada proofreading. Terakhir, ini berlaku juga ketika nanti kalian mungkin menulis apapun itu. Oke? Ya. Nah, tadi sebelumnya disinggung bahwa beberapa hal atau beberapa jenis surat atau beberapa jenis penulisan itu ada macam-macam. Formal report, memorandum, proposals, correspondence, report, and resume. Right? Nah, itulah pentingnya. Step-step ini ketika kalian menulis surat. Alright? Okay. Let's go to the first example of the writings. Ya, contoh. Salah satunya yang paling simple adalah memorandum. Oke, memorandum. Ini adalah salah satu surat yang paling simple yang bisa kalian temukan. Memorandum itu panjang, ya kan? Semuanya itu panjang. Memorandum itu salah satunya yang paling. Nah, contoh kalimat yang mungkin muncul dalam memorandum. Ini contoh kalimatnya yang mungkin muncul dalam memorandum. Jadi biasanya memorandum itu berisi pengumuman singkat sekali. Seperti ini, ya beberapa contohnya, ya yang mungkin muncul. Oke. Dan bagian-bagian dari memorandum itu sih. I will show you the examples. Rupanya ya, hampir sama seperti tadi ya, memorandum itu ya. Oke. Yang bisa kalian lihat di sini yang pertama adalah
pojok atas, business memos itu adalah isi dari memorandum ini. Nomor 1 sampai nomor 6. Oke. Urutannya adalah yang pertama heading, kemudian purpose, body, conclusion, closing, dan carbon copy. As usual, anyone knows what is carbon copy? Go. Dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Ya? CC. Dalam email. Jadi kalau kalian pernah kirim email, ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan ada praktek menulis email ya. Coba kalian tulis email kirim ke saya, ya. Setelah itu akan kita cek di pertemuan berikutnya. Ini adalah tugas untuk kalian hari ini ya. Oke. Awesome banget. Alright. So before that, sebelum itu saya akan jelaskan dulu beberapa jenis memo. Ya. Tujuan menuliskan memo yang pertama adalah untuk menginformasikan, ya, to inform. Yang kedua adalah to request. Number 3, to instruct. Number 4, recommend. Number 5, exploit. 6, inflame. 7, and the last is to show. Okay. Sampai di sini penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ditanyakan? Ya, silakan. Can you please tell me something about this memo? Okay, thank you for the questions. Yeah. So the question is about the business memo. Okay. And what can you see on the slides? Yes. So I'm going to explain it again. Yeah. About the business memo. Okay. Kayaknya ini ya. Jadi business memo itu maksudnya adalah ya memo. Memo itu catatan singkat. Oke, catatan yang tidak panjang. Kalau kalian pernah melihat atau mendapatkan surat kebenaran, ya, dan memo itu lebih pendek daripada surat kebenaran. Memo itu berupa pemberitahuan singkat, oke? Dan part dari bisnis memo ini, ya, hampir sama seperti surat lainnya, hanya dia lebih pendek, tidak sepanjang surat undangan. Oke, nah, pada bagian dari bisnis memo ini, ya, ada 6. Dan bagian ini hampir sama seperti dengan yang emailing, atau bagian yang hampir sama dengan kalau kalian menuliskan email. Yang pertama adalah heading atau kepala surat, ya, kop suratnya. Oke, kepala surat atau kop surat. Next ada purpose. Purpose itu ya meliputi awalan suratnya, salam itu purpose. Kemudian body, ya isi suratnya, dan conclusion atau closing bentuknya. Kemudian carbon copy, CC itu optional. Oke, dalam email kalian bisa menyertakan attachment. Attachment? Nah, ada itu tambahan lagi. Oke, jadi hampir sama semuanya. Ya, use this. Ready for the questions? Ya, oke. Next, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, silakan. Please explain the 7-step writing process. 7-step writing process. Oke, tadi for the questions. Oke, jadi itu adalah penjelasan saya. Ya, di awal kuliah tadi karena saya elaborasi lebih lanjut. Oke, thank you for the question. Jadi ini ada stepnya. Ya, so there are 7-step operating process. Tujuan akhir dari penulisan ini adalah agar penulisan kalian atau hasil penulisan kalian itu nanti dapat ya dikirimkan dan tidak ada kesalahan sama sekali. Tujuan akhirnya adalah zero mistakes seperti itu. Dan stepnya sangat panjang sekali. Oke, step yang pertama adalah apa? Ya, script writing. Jadi sebelumnya, sebelum kalian tuliskan surat harus tahu tujuannya apa tadi. Script writing, observe dulu.
Kemudian next step adalah data gathering mengenai waktu, kapan, ya, kemudian ada acara apa, siapa, nama-namanya, nomor, itu. Kemudian step berikutnya adalah organizing. Jadi organizing disusun setelah semua datanya lengkap. Next step adalah drafting, dibuat draftnya. Next adalah revising, ya seperti yang tadi kalian katakan, supaya tidak ada typo dalam tulisan. Next step setelah drafting adalah revising dan berikutnya adalah editing. Nah, final stepnya sebelum dikirim pastikan dan juga meminta orang lain untuk baca. Itu namanya proof. Yes. Nah, kadang ini menurut pengalaman saya tulis-menulis ya. Kadang dari step editing selesai, hampir kamu print, sebelum di print, kan ada step proofreading itu. Nah, dari step yang editing, proofreading, sebaiknya yang kamu lakukan adalah menunggu, jangan langsung minta orang baca. At least kamu stop dulu sekitar 5 menit sampai 30 menit, ya refreshment begitu, bekerja, palingkan sebentar supaya pikiran kalian fresh, baru ke step proofreading. Supaya ketika langsung print, ya, kamu print suratnya, semuanya sudah. Oke? Apakah menjawab pertanyaan? Oke. Alright, next ya, karena sudah ada pertanyaan, sudah ada penjelasan, berarti kan satu lagi ya? Tugas. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ya, karena tadi tujuan tulisan surat ini adalah matematik, ada reform, request, kan? Instruct, recommend, respond, kemudian ada lagi macam-macam. Nah, nanti tugasnya ada apa? Kalian lihat nomor 1 sampai nomor 10? Oke. Coba kalian cek NIM kalian masing-masing. Kamu cek angka paling belakang. Ya, angka paling belakang NIM kamu berapa? Tahu? Kalau paling belakang 1 berarti mengerjakan nomor 1. Pilih yang tujuannya adalah to reform. Kalau angka terakhir NIM kalian adalah 0, maka kamu kerjakan nomor 10. Artinya kamu tulis email yang tujuannya adalah to respond. Nah, semua yang kalian tulis nanti, ya, kalian kirimkan ke alamat email saya. Ke sini, ini alamat email saya. Ya, dan tugas ini, ya, saya berikan waktu penugasan selama 1 minggu. Oke? Oke. Okay, that's all. My explanation for today's meeting. Yeah, thank you for all kind participations of this class. Yeah, I hope that today's meeting is giving you new horizons and new knowledge. Ya, semoga bisa menambah orang pengetahuan kalian. Ada materi dan saya. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Saya Hendrik Masuki. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi pengajaran yang telah saya laksanakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris Business. Saya percaya, mengajar itu bukan hanya soal materi, tapi tentang menumbuhkan keberanian, membangun kepercayaan diri, dan memberi ruang untuk berkembang. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa memberi dampak positif dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.